Hola bro fakta. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang kesamaan atau kemiripan dari Pulau Atlantis yang sudah lama tenggelam dan Indonesia. Apakah Atlantis punya kemiripan dan Indonesia? Nah, kita akan kupas. Oke, simak terus video ini dan support. Atlantis dipopulerkan oleh filsuf Mesir kuno, yaitu Plato, sekitar 2300 tahun yang lalu atau 427 hingga 347 sebelum Masehi. Plato adalah filsuf yang selalu menulis tentang fakta dibandingkan fiksi. Nah, Atlantis pertama kali disebut ada di dalam bukunya Plato yang berjudul Timaeus Critias yang membahas detail tentang Atlantis. Mirip-mirip dengan tulisan sejarah-sejarawan. Nah, mari kita kupas apa hubungan tentang Pulau Atlantis dan Indonesia. Plato menulis bahwa Pulau Atlantis suatu tempat yang jauh di Samudra Atlantik. Sebelum kita bahas ini, perlu diketahui dulunya para filsuf yang mengenal Samudra Atlantis adalah samudra yang tersambung mengelilingi dunia. Samudra ini kemudian terbagi menjadi Pacific Ocean, Indian Ocean, dan Atlantic Ocean. Jadi kalau posisinya seperti ini, maka posisi Samudra Atlantik juga akan berubah. Di mana posisi yang terjauh samudra ada di ujung Laut Cina Selatan yang menuju ke Sundaland. Hal ini juga dikuatkan oleh Plato. Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau lainnya dan menuju ke benua-benua lainnya. Nah, jika kita melihat Indonesia mempunyai Sundaland yang menuju ke pulau-pulau lainnya, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Mindanao, dan Luzau. Adapun benua yang dilintasi adalah benua Sahul yang kini terpisah menjadi Australia dan Papua. Di daratan yang dulunya saling terhubung sebelum bencana besar terjadi. Kemudian di lain tempat Plato juga menggambarkan berbagai hal spesifik seperti iklim. Nah, Plato ini menceritakan bahwa ciri Atlantis hanya mempunyai dua iklim, yaitu iklim musim panas dan musim dingin. Ini sangat mendekati sekali dengan iklim yang ada di Indonesia. Betul tidak? Yaitu hanya musim hujan dan musim panas. Plato menyebutkan ciri-ciri lainnya yang sangat mendekati Indonesia, yaitu mempunyai tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya, petani sejati, alam yang sangat indah atau mulia, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen dalam setahun. Itu sangat mendekati dari Indonesia, bukan? Yoi bro, oke. Nah, kita akan kaji lagi di sini. Kata-kata ini jelas menggambarkan kekuatan Indonesia. Penggambaran terkenal dari Atlantis juga diidam-idamkan oleh semua orang, yaitu mempunyai cadangan air yang sangat berlimpah. Kita tidak asing lagi, Indonesia adalah penyumbang terbesar air mineral. Nah, Plato mengatakan bahwa ciri-ciri Atlantis itu memiliki orichalcum. Seorang peneliti dari Universitas Indonesia yang bernama Dani Irwanto, dia mengatakan orichalcum hanya berada di Kalimantan. Ini akan ada hubungannya antara Pulau Atlantis dan Indonesia. Kita akan bahas dan korek kenapa ada Kalimantan. Kenapa ada Kalimantan? Ada hubungannya dengan Pulau Atlantis dan Kalimantan? Atau hanya sebatas kemiripan Pulau Atlantis dan Indonesia? Ini kita akan bahas. Kita akan petik satu persatu. Orichalcum yang hanya ada di Kalimantan itu adalah bukti bahwa Indonesia mempunyai satu kekuatan. Pulau Atlantis, ciri-ciri lainnya adalah mempunyai kota yang mewah, megah, bangunan-bangunan yang bisa dibilang semua orang di sana kaya raya, punya kendaraan
mobil-mobil yang sangat canggih, mempunyai istana yang megah. Kalimantan pun punya. Dan asal bro-bro semua tahu, di Kalimantan terdapat pulau atau desa yang bernama Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana ini ditemukan oleh Salomon Muller. Terlihat jelas dari peta termuat dalam Reisen and Onderzoeken in Pen Indischen Archipel bahwa ada wilayah yang bernama Tanjung Saranjana yang terletak di Kalimantan Selatan, kawasan Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, atau Pulau Halimun Kota Baru. Apa hubungannya Atlantis dengan Tanjung Saranjana? Kita akan kulik di sini. Oke bro. Nah ini video sebelumnya yang menjadi saksi dan juga pergambaran untuk bro fakta. Nah pulau ini juga ditemukan oleh Salomon Muller pada tahun 1845 yang telah hilang berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Kita bisa bandingkan Pulau Atlantis yang telah tenggelam atau hilang 9.000 tahun sebelum Plato dilahirkan. Tanjung Saranjana telah hilang puluhan ribu tahun yang lalu. Sedangkan Salomon Muller menemukan itu di dalam peta atau ketika ekspedisinya mengeksplor di Kalimantan atau di Borneo, dia menemukan pada tahun 1845 telah hilang puluhan ribu tahun yang lalu. Dan kita bisa bandingkan Plato menemukan ini atau menemukan Pulau Atlantis 9.000 tahun yang lalu sebelum dia lahir. Tuh. Kita menemukan kemiripan atau fakta ya, atau mungkin hanya rekayasa ilahi. Bagaimana bro fakta? Oke, kalian nilai gimana? Oke, ciri-ciri yang lainnya itu sangat umum di Indonesia, seperti mempunyai alam yang eksotis, binatang-binatang yang eksotis. Siapa yang tidak kenal Kalimantan dengan binatang yang eksotisnya? Siapa yang tidak kenal Kalimantan dengan hutan-hutannya yang mempunyai kayu yang sangat berlimpah? Siapa yang tidak kenal Kalimantan dengan hutan-hutannya, dengan hutan rimbanya, yang mempunyai kayu yang sangat berlimpah, yang mempunyai hewan yang cantik-cantik, yang langka, yang punya alam. Dan satu fakta lagi, kemiripan dari Atlantis dan Kalimantan apa? Dia dikelilingi dengan pelabuhan. Nah, keanehan-keanehan akan kutunjukkan dalam video ini. Pernah ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh beberapa orang di sana. Ada cerita mobil-mobil mewah, pesanan warga Saranjana dari Surabaya. Tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Bahkan konon di tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta yang dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif kota Saranjana tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Juga ada kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi saat kapal ini bersandar ke pelabuhan Batu Licin, isi kapal itu mendadak sepi. Seram kan bayanginnya? Nah, itu adalah kejadian-kejadian fakta yang kita tidak bisa ngebluff bahwa itu mitos atau itu hanya cerita dongeng, karena kesaksian sudah membuktikan. Ini adalah hasil riset dari saya. Mungkin kalian bro fakta menemukan fakta-fakta terbaru, silakan komentar di bawah. Atau mungkin ada tutur atau hasil riset saya yang salah, keliru, tolong di komentar di bawah. Dan jika teman-teman mempunyai fakta baru tentang Atlantis dan juga Saranjana, atau saran teman-teman, boleh komentar di bawah. Ya,
Dan ini kita bisa menilai sama-sama. Saya tidak bisa ngebluff atau ngambil keputusan bahwa Saranjana adalah Pulau Atlantis yang hilang atau tenggelam. Oke, support terus saya untuk melakukan riset-riset yang lain, atau mungkin teman-teman mempunyai riset fakta terbaru tentang Atlantis dan Indonesia atau Kalimantan, silakan komentar di bawah.